Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Rohmat dari kelas 10 IPA. Saya akan membawakan mapel SKI dari guru mapel Pak Dasirun Muayat. Saya akan membawakan materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peristiwaan pembelahan dada. Pada suatu hari, ketika itu Muhammad mendekati usia 4 tahun, tepatnya di saat beliau bersama putra Halimah bermain jauh dari perkemahan. Maka datanglah putra Halimah sambil berlari, sedang pada raut mukanya terlihat tanda-tanda kecemasan. Ia meminta agar Halimah menyusul saudaranya Muhammad. Lalu Halimah pun menanyakan tentang permasalahannya. Kemudian anak ini berkata, "Sungguh saya melihat 2 orang laki-laki berpakaian putih. Mereka berkata, mereka mengambil Muhammad dari kami dan menelantarkan, lalu mereka membelah dadanya." Dan anak ini sebelum melanjutkan ceritanya, Halimah berlari menghampiri Muhammad. Dia melihat Muhammad berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Wajahnya terlihat kuning kekuningan dan pucat. Lalu dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakan tentang apa yang menimpanya. Lalu Muhammad memberitahukan bahwasanya dia dalam keadaan baik, dan menceritakan bahwa ada 2 orang laki-laki berpakaian putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, lalu membuangnya, lalu mencuci hatinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga pipu untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu mereka meninggalkan tempat dan menghilang. Halimah berusaha meraba-raba tempat dada yang dibelah. Ia tidak melihat bekas sedikit pun. Kemudian ia kembali bersama Muhammad ke rumahnya. Menjelang fajar pada hari berikutnya, Halimah membawa Muhammad kepada ibundanya di Mekah. Aminah merasa heran dengan kembalinya Halimah bukan pada waktunya. Padahal ia sangat menyukai anak ini. Lalu ia menanyakan penyebabnya, dan Halimah pun menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Muhammad kepadanya. Aminah keluar bersama putranya yang yatim itu ke Yasrib atau Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menatap beberapa hari di sana. Dan dalam perjalanan pulangnya, ajal pun menjemputnya, yaitu di tempat berpisah dengan ibundanya dalam usia 4 tahun, dan dia tangan kakeknya Abdul Muthalib. Ia mendapatkan ganti, lalu Abdul Muthalib menjaga, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepadanya. Setelah genap usia 6 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, pamannya Abu Thalib yang mengasuhnya, sekalipun ia mempunyai banyak tanggungan dan harta sedikit. Pamannya demikian pula istrinya memperlakukan seperti salah satu dari anak-anak mereka. Anak yatim ini sangat tergantung kepada pamannya. Dalam kondisi inilah Muhammad mulai membentuk sifat dasarnya. Beliau tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga keduanya menjadi gelar baginya. Maka jika orang-orang mengatakan telah datang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud adalah Muhammad. Setelah melewati masa remaja dan beranjak dewasa, Muhammad mulai berdikari dan mencari biaya hidupnya sendiri. Maka mulailah beliau bepergian untuk bekerja dan berusaha. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing bagi beberapa orang Quraisy dan menerima upahnya. Kemudian Muhammad segera bergabung dengan rombongan dagang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid.
seorang wanita terpandang yang sangat kaya dengan dana besar, dan rombongan ini Khadijah mewakili hartanya kepada Maisyarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusannya. Dengan keberkahan dan keamanan yang mengatur Rasulullah, perdagangan Khadijah mendapatkan laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu ia bertanya kepada Maisyarah perihal penyebab laba yang cukup dasar ini. Maisyarah menceritakan bahwa Muhammad bin Abdullah yang menangani urusan barang dan penjualan, dan dia pula yang menghadapi orang-orang dengan sangat mengagumkan, sehingga laba yang besar bisa diperoleh tanpa ada unsur penganiayaan. Khadijah mendengarkan penuturan Maisyarah, dan dari situlah dia mulai mengenal beberapa hal mengenal Muhammad bin Abdullah dan merasa kagum kepadanya. Khadijah sebelumnya pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka ia pun mengutus salah seorang kerabatnya untuk mengetahui tanggapan Muhammad bin Abdullah dalam seorang tersebut. Sedangkan beliau pada waktu itu telah berusia 25 tahun. Kemudian datanglah seorang wanita untuk menawarkan pada beliau agar mau menikah dengan Khadijah, dan beliau pun menyetujuinya. Akhirnya keduanya menikah dan masing-masing merasa bahagia. Setelah itu Muhammad mengambil alih dalam hal mengatur kekayaan Khadijah, dan beliau membuktikan kepiawaian dan kemampuannya. Secara berturut-turut Khadijah hamil dan melahirkan hingga memiliki beberapa orang putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, serta 2 orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah, yang keduanya meninggal dunia ketika masih kecil. Dan itulah materi saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.